warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh, jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah jamaah bertemu lagi di Islam Itu Indah tentunya bersama saya Mikdad Adausi dan sudah bersama kita guru-guru kita. Kita sapa dulu ada Ustadz Maulana. Yeay. Masya Allah, sehat ya Ustadz ya? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz Syam sehat? Sehat alhamdulillah. Masya Allah. Habib Usman? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Sehat alhamdulillah Habib, Masya Allah. Baik jamaah yang ada di studio maupun jamaah yang ada di rumah, sebelum kita mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu. Ini ada tayangan mengenai bayi ditinggalkan orang tuanya di terminal. Astagfirullahaladzim. Yuk kita saksikan sama-sama. Silakan. Ampun, kenapa sih orang tuanya tega banget ninggalin anaknya? Bener Bu, tega banget ya kok ada orang tua Ya, kayak gitu. kenapa Marahin Bu. sih? Nasihatin Bu, lagi nonton. Wahai orang tua, jangan ngebuang bayi ya. Kenapa itu kan bayi kita ya? Iya, kok tega Kenapa ya Bu juga gitu itu ya. kan yang melahirkan kita. Bayi kita ya. Iya, Iya. kenapa? Bayi ibu maksudnya. Heeh. Bayi kita, enak aja. Memang kita suami istri. Ibu kenalan dulu siapa namanya Ibu? Nama Haji Halimah, Abu Haja Halimah, Bu Halimah Oh Bu Halimah, Ibu Ibu Haja Haja Halimah. Halimah. Bu Dari Halimah. mana Ibu Haja? dari Cirebon. Cirebon, Iya. Majelis Takliman. Nurul Huda. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong. Gimana, baik Ibu boleh duduk kembali. Kita dengarkan tanggapannya dari guru kita Ustadz Maulana. Terima kasih Silakan banyak guru. Ibu Haja. Izin Habib dan Sasam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Mohon izin, mohon maaf tanpa menggurui dengan alasan apapun. Kita tidak tahu apa persoalannya, apa masalahnya sehingga ada orang yang tega menelantarkan anak. Apalagi sampai membuang anak. Nauzubillah, apalagi sampai membunuh anaknya. Ini tidak dibenarkan, itu adalah dosa yang besar. Sekali lagi apa Bu? Dosa yang besar. Mungkin ada yang berkata, aku buang anaknya karena tidak sanggup memeliharanya. Maka ketahuilah Allah yang menjamin rezekimu dan rezeki anakmu. Sekali lagi, Allah yang menjamin rezekinya dan rezekimu. Kenapa? Allah Maha Kaya, pasti Allah datangkan orang-orang yang baik. Cuma dalam hal ini ketahuilah ibu kalau mau nggak rezekinya banyak? Mau? Miliki banyak tanggungan. Iya. Tidak mungkin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua sudah ada rezekinya. Nah, kalau kita punya anak, bisa jadi rezekinya anak itu ada juga. Tapi melalui kita. Semua datang dengan rezekinya. Allah jamin rezekinya. Anak dalam kandungan itu Allah bukakan satu pintu rezeki buatnya. Yani namanya tali plasenta. 2 tahun lamanya mengalir itu rezeki itu. Kemudian tertutuplah, Allah kasih 4 rezeki. Apa tuh Ustaz? Dari 2 jadi 4. Jadi 4. Dari air, dari susu, dari tanaman, dari binatang. Betul, Masya Allah. Boleh tepuk tangan dulu dong buat guru kita Ustadz Maulana. Masya Allah. Baik jamaah, setelah kita dengarkan tadi dari Ustadz Maulana, kita tahu ya bahwa dari sebelum kita lahir ke dunia, dari kita dijanin itu Allah sudah tetapkan rezeki kita, jodoh kita, maut kita. Nah tentunya kita pasti pengennya itu takdir kita yang baik-baik, betul nggak Bu? Nah begitu ada takdir yang misalnya sedikit buruk gitu ya, kita pasti langsung kaget, langsung panik, khawatir. Nah kadang kita nggak terima juga. Nah pas banget nih, tema kita hari ini adalah kenapa kita tidak suka dengan takdir kita. Masya Allah, boleh tepuk tangan dulu untuk tema kita hari ini. Sebelum kita bahas lebih dalam tema kita hari ini, saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu. Ini ada tayangan mengenai banjir rob rendam sebagian jalur di Pantura. Yuk kita saksikan sama-sama. Silakan. Tanya Bib, kan musibah itu sudah ditakdirkan oleh Allah gitu ya. Betul. Nah, banyak orang yang tidak terima kalau dikasih musibah gitu ya. Aduh, kok aku sih yang dikasih musibah, padahal benar nggak sih katanya kalau misalnya di samping musibah itu juga Allah itu jadikan sebagai pelebur dosa. Benar nggak Bib? Mohon penjelasannya Ya, nih, silakan. Afwan, Akang Mikdad, Ustadz Maulana, Ustadz Syaham. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ingat, musibah yang terjadi di muka bumi ini karena ulah tangan manusia. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Dan setiap apapun yang terjadi di muka bumi ini karena ulah tangan atau campur manusia tersebut. Sehingga apa? Sehingga Allah kasih musibah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Semua yang musibah terjadi di muka bumi ini karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita harus memahami bahwasanya Allah sebagai Tuhan kita. Musibah yang datang atau azab yang datang itu adalah bentuk hukuman dari Allah. Untuk apa? Untuk memperingatkan kita berada dalam kebaikan. Untuk memperingatkan kita dalam keadaan baik dan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mintalah ampunan kepada Allah. Dekatkanlah diri kepada Allah. Jadikanlah kita makhluk Allah yang diselamatkan oleh Allah. Dengan cara apa? Dengan cara beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo, taubatan nasuha, minta ampunan kepada Allah. Agar apa? Agar Allah sayang sama kita. Allah akan sayang kepada hambanya ketika hamba menjalankan perintah Allah. Allah cinta kepada hambanya ketika dia cinta kepada Allah. Allah akan menolong hambanya ketika dia memohon kepada Allah dan meminta kepada Allah. Oleh karena itu, minta ampunan kepada Allah. Dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan kita hamba Allah yang senantiasa selalu mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, dosa kita banyak. Perbuatan yang kita lakukan ini mungkin Allah tidak ridho kepada kita. Entah pandangan mata kita melihat yang tidak baik. Entah perbuatan kita, perlakuan kita. Kita mengambil segala sesuatunya yang bukan Allah ridhoin. Yang bukan hak kita, kita ambil. Kita mencuri, kita ngambil, kita maling. Atau kita mengeruk harta kekayaan siapa? Harta kekayaan bos kita. Atau orang lain yang kita ambil. Sehingga mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hukuman yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, kalau Allah sayang sama kita, mungkin di dunia ini kita dikasih musibah. Untuk minta ampunan, untuk tobat. Kalau kita kembali tobat kepada Allah, Allah selamatkan kita. Betul. Dan berarti dia mendapatkan hidayah dari Allah. Betul. Oleh karena itu, prasangka baik dulu kepada Allah. Wah, ini. Yakin bahwasanya Allah sebagai penolong kita dan kita ditolong oleh Allah. Masya Allah, ini yang suka lupa kita tuh kalau misalnya ada sesuatu terjadi sama kita, selalu aja seuzon. Wah, ini kenapa nih, pasti kita ini. Padahal kalau kita berhusnuzon insya Allah menjadi amal buat kita juga. Itu ya. poin, seuzon celaka, husnuzon selamat. Waduh, Masya Allah. Baik, terima kasih Habib Usman, boleh tepuk tangan dulu dong Bu. Bicara soal takdir buruk gitu ya, kita ngeri juga kalau misalnya itu adalah hukuman dari Allah. Nah, kira-kira ada nggak ya yang bisa merubah? Makanya kita mau tanya dulu nih ke Ustadz Syam. Ustadz Syam, izin bertanya lagi nih. Siap. Benar gak sih kalau misalnya takdir buruk atau musibah itu berarti ketentuan Allah gitu ya. Tapi ada gak sih yang bisa diupayakan oleh manusia supaya kita bisa merubah takdir buruk menjadi takdir baik? Nah, ini mohon penjelasannya Ustadz, silakan. Tapi guruku Ustadz Maulana Habib Uthman, Mas Mikdad serta guru-guru kami yang belakang Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. Berbicara tentang qadha dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang takdir dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita senantiasa berbicara tentang akidah, dan akidah yang kita anut adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang membagi takdir itu menjadi dua.
takdir mubram yang tidak akan pernah bisa berubah, dan takdir muallaq yang bisa diusahakan. Jadi kalau ditanyakan apakah takdir itu bisa dirubah, maka dalam riwayat disebutkan takdir itu akan senantiasa datang, tapi dia saling tarik menarik dan berperang sampai hari kiamat dengan doa. Maka dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, adakah yang bisa merubah takdir? Ada. Apa itu? Yaitu doa. Terlebih kepada takdir muallaq. Takdir muallaq adalah takdir yang masih bisa dirubah. Takdir mubram itu takdir yang tidak bisa dirubah, tapi bisa kita kurangi efeknya. Contoh misalnya, ada orang yang memang sudah takdir mubramnya tertimpa batu yang besar. Tapi dia senantiasa berdoa, ya Allah jauhkan aku dari bala, ya Allah lindungi aku dari segala musibah, ya Allah lindungi aku daripada kecelakaan. Dia senantiasa keluar rumah dia baca doa perlindungan, dia habis sholat dia baca doa perlindungan, sebelum tidur dia baca doa perlindungan, subhanallah. Tapi takdirnya dia tertimpa batu yang besar. Maka apa efek daripada doanya? Bisa saja efek dari doanya, batu yang besar itu tetap jatuh kepadanya, tapi sebelum sampai ke kepalanya pecah dulu menjadi pasir-pasir. Wah, betul. Maka batu tetap jatuh, tapi efeknya yang berubah diakibatkan oleh doanya. Wah, maka Masya dalam Allah. akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, semua takdir kita tidak ketahui yang mana yang mubron, yang mana yang muallaq, maka wajib berikhtiar dengan cara berdoa. Makanya ada doa nisfu Sya'ban, ada doa penolak bala, itu semua adalah perang antara takdir dan doa sampai hari kiamat. Wallahu ta'ala Waduh, a'lam. Masya Allah, ini the power of doa berarti. The power of doa. Jangan meremehkan doa. Kita Jangan. mau pergi naik mobil, mau naik motor, mau keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Keluar Allah. pintu, bismillahirrahmanirrahim. Mau makan, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi. Masya Allah. Baik, terima kasih Siap. guruku Zacha. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu. Masya Allah, ilmu yang sangat penting sekali. Mau nggak? Apa? Ada berita informasi yang bagus sekali. Mau banget. Tentang adanya berdonasi. Waduh. Itu bagian daripada sedekah yang Betul. bisa menolak takdir buruk. Masya Allah. Gimana caranya Ustadz Maulana mau tahu? Caranya! Nih, CT Ars Foundation yang terus berupaya memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas dan kesehatan yang optimal. Maka kami mengajak kepada siapapun yang peduli dan ingin turut berkontribusi meringankan beban mereka melalui doa dan sedekah yang terbaik dengan cara men-scan QR CT Ars Foundation di bawah ini. Masya Allah tuh jamaah gampang banget caranya sekarang Iya. kalau mau bersedekah, berdonasi. Pagi hari ini jangan sampai melewatkan kebaikan ya. Iya, dan Mudah-mudahan. apalagi kita bahas tentang takdir. Betul, Masya Allah. Baik jamaah, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.